Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Dan apapun keadaan yang sedang kita alami, kita percaya bahwa sukacita surga tetap hadir untuk kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dalam doa. Kehadiran-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya pada pagi hari ini. Engkau melawat kami umat-Mu. Berfirmanlah, hati kami haus dan laparkan firman Allah. Kami berdoa Roh Kudus melawat setiap jemaat-Mu di ruangan ini. Bahkan yang online Kau melawat di setiap rumah demi rumah. Allah Roh Kudus, Engkau mengubah hidup kami. Dan kami persilakan Engkau berotoritas tertinggi. Kami juga punya otoritas mengikat, menghancurkan segala pekerjaan iblis-Mu ambil bagian pada jam pemberitaan firman Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah urapan Allah yang baru dan segar mengajar dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati, kami terima firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan dengan segenap hati. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa beribadah pada pagi hari ini, baik yang offline dan juga online. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kualitas pertumbuhan rohani. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Selanjutnya izinkan saya menyingkat sebutan Bapak Ibu Saudara dengan sebutan saudara saja. Mari saudara, saya akan bacakan Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Dimulai ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saya buka saudara dengan gambar pohon beringin yang besar, kokoh dan rindang daunnya. Ini kalau dilihat gagah banget tongkrongannya saudara. Tapi saya tampilkan juga di sebelahnya gambar pohon beringin yang berbentuk miniatur. Kerdil, kecil, lucu dan imut. Saudara mungkin langsung tebak itu bonsai. Betul saudara, itu bonsai. Beringin yang seharusnya bisa bertumbuh besar dan rimbun itu sengaja dikecilkan, dikerdilkan dan ditempatkan dalam sebuah pot. Dan yang menarik adalah cara mengkerdilkannya, yaitu akar bonggolnya saudara, atau akar bibitnya itu sengaja dipotong. Daun-daun dan ranting-rantingnya sengaja dipangkas, supaya laju pertumbuhannya terhambat dan dihasilkan tanaman hias yang kerdil, tapi kalau dilihat menarik penampakannya dari luar. Nah, mencermati hal ini saudara, saya jadi terfikir begini, jangan-jangan kita orang Kristen yang seharusnya bisa seperti tanda kutip Kristen beringin, yang bisa bertumbuh besar dan kokoh, malah menjadi Kristen bonsai. Yang karena mungkin cara berpikir dan kebiasaan yang salah, justru mengkerdilkan pertumbuhan rohaninya. Oh saudara, kalau dari luar kayaknya oke, kayaknya beres. Kalau dari luar kayaknya nggak ada masalah. Tetapi rohani di dalam sini begitu kerdil, rapuh dan memprihatinkan. Dan jangan-jangan itu bukan orang jauh, bukan orang lain. Jangan-jangan saudara itulah diriku dan dirimu. Saudara, bonsai boleh kerdil, tetapi pertumbuhan rohani tidak boleh dibiarkan kerdil.
Puluhan tahun jadi Kristen gak jamin orang dewasa rohaninya. Saudara, banyak aktivitas di gereja, bahkan eksis dalam pelayanan juga, enggak jamin orang bertumbuh rohaninya. Bahkan punya status sebagai pelayan Tuhan aktivis, bahkan rohaniawan. Jangan bilang begini, bahwa aku udah rohani dan gak perlu bertumbuh. Saudara, kita perlu, setiap orang percaya harus, saudara, bertumbuh secara rohani. Selama kita mengaku Kristen, katakan amin. Selama kita mengaku sebagai pengikut Kristus, selama saudara kita masih merasakan adanya hembusan nafas dan detak jantung. Coba saudara, saya minta tolong, coba tolong hembuskan nafasnya. Yang di ruangan ini yang pakai masker bisa merasakan hembusan nafas di masker kita. Coba tolong taruh tangannya di dada, ya, dan rasakan detak jantung. Oh, puji Tuhan, saudara, masih ada detak jantung. Artinya selama Tuhan masih memberikan kehidupan buat kita, saudara, kita harus alami, saudara, pertumbuhan rohani. Dan tidak ada kata stop atau berhenti untuk bertumbuh. Kalau saudara, pertumbuhan tinggi badan kita itu ada mentoknya, ada batasnya. Ya, menurut ilmu kedokteran, usia di atas 18 sampai 20 tahun itu udah berhenti, udah mentok, udah nggak bisa lebih tinggi lagi tinggi badan kita. Saudara, mau banyak makan, mau segala dimakan, capcay, puyunghai, barongsai, semua disikat sekalian, saudara, udah nggak bisa lebih tinggi lagi, udah mentok. Paling juga ekspansi ke kanan kan, ekspansi ke kiri. Karena namanya pertumbuhan tinggi badan ada batasnya, ada mentoknya. Tetapi pertumbuhan rohani kita tidak ada mentoknya, saudara. Kecuali kalau orang itu udah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Makanya nggak ada istilah berhenti atau nggak perlu untuk bertumbuh. Dan nggak ada kamusnya juga begini, otomatis bertumbuh. Kalau kita udah terima anugerah keselamatan, oh itu namanya udah otomatis bertumbuh. Nggak begitu, saudara. Anugerah keselamatan itu adalah sola gratia. Semata-mata pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara nggak bayar sepeser pun, saudara nggak bayar apa-apa. Tetapi yang namanya pertumbuhan rohani, saudara, kita harus, saudara, bayar harga. Nggak otomatis, nggak instan. Saudara perhatikan, kalau anak balita yang lagi latihan jalan, saudara, dalam proses pertumbuhan apa ada yang langsung tiba-tiba otomatis jalan? Nggak ada. Ada proses jatuh bangun, bahkan menurut jurnal medis, katanya dalam 1 hari anak 1,5 sampai 2 tahun yang lagi latihan jalan itu rata-rata 17 kali jatuh. Saudara punya anak boleh ngitung. Tapi saya tanya, ada nggak anak yang bete, pundung gitu, saudara, lalu males gitu? Nggak ada kan? Besoknya lalu sukarela jatuh bangun lagi sampai bisa jalan. Perhatikan, nggak ada yang instan, nggak ada yang otomatis. Demikian juga pertumbuhan rohani kita ada proses, saudara. Nggak instan. Pertumbuhan rohani kita itu nggak ibaratnya gini. Kayak kita jejakan kaki di tangga, berjalan atau eskalator, lalu dengan otomatis kita dibawa menuju ke atas. Bukan seperti itu pertumbuhan rohani. Tapi pertumbuhan rohani itu ibaratnya kita naik tangga manual, kayak gambar di sini. Satu anak tangga kita jejaki, harus kita jejaki anak tangga berikutnya menuju ke atas, saudara. Pertanyaannya, menuju kemana pertumbuhan rohani kita? Efesus 4 ayat yang ke-13 berkata begini, sampai kita semua, perhatikan, bukan beberapa orang, bukan pemimpin saja, enggak, tetapi kita semua, gereja kita punya tema begini pada bulan ini, yaitu together faster, kita bersama-sama bertumbuh. Perhatikan, kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan, catat baik, yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow, ternyata pertumbuhan rohani kita itu menuju kepenuhan Kristus atau keserupaan dengan Kristus. Saudara, ini bukan bicara secara fisik kita niru Tuhan Yesus. Harus pakai jenggot, rambut panjang, lalu pakai jubah gitu, saudara, kayak zaman dulu Yesus. Bukan begitu. Keserupaan dengan Kristus adalah keserupaan dengan karakter-karakter Allah. Itulah kepenuhan Kristus. Dan untuk mencapai kepenuhan Kristus itu, saudara, ternyata kata kuncinya ada di ayat ketiga. Yaitu ayat ketiga bilang begini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, ikatan roh dalam Efesus 4 itu konteksnya kesatuan jemaat atau kesatuan tubuh Kristus. Tetapi yang mau saya sorot adalah kesatuan roh
Roh di sana dipakai kata R besar, yang artinya mengacu pada Roh Kudus. Saudara, untuk kita bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus, maka mutlak saya katakan, kita perlu Roh Kudus. Amin, saudara. Ada peran Roh Kudus. Mustahil kita bisa bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus tanpa Roh Kudus. Tapi begini, jangan abaikan ini, yaitu usaha kita, saudara, untuk bertumbuh. Makanya dalam Efesus 4 dikatakan, berusahalah. Nah, kata asli dipakai kata present active participle yang mengacu pada begini, satu usaha yang terus menerus, tidak pernah berhenti, saudara. Jadi ada bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani kepada kita. Tetapi jangan lupakan ini, ada bagian saudara untuk komitmen kita, usaha kita untuk bertumbuh. Katakan amin. Saudara, siapa yang mau bertumbuh rohaninya? Coba angkat tangan. Coba katakan kanan kiri, hayo bertumbuh sis, hayo bertumbuh bro. Pertanyaannya, melalui apa, saudara? Melalui apa kita bisa alami pertumbuhan rohani yang berkualitas? Saya dapatkan ada dua. Yang pertama, kita bertumbuh rohaninya, alami pertumbuhan rohani yang berkualitas melalui Alkitab. Efesus 4 ayat 15a berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, kebenaran apa yang dimaksud di sini? Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, kebenaran yang dimaksud di sini adalah semua kebenaran firman Tuhan yang ada di Bible ini, yang ada di Alkitab ini. Makanya begini, saudara, kalau saudara mau bertumbuh, mau gak mau, saudara harus belajar untuk menyukai Alkitab. Tapi bukan sekedar menyukai, saudara, tapi disiplin menyukai. Oh, ini beda. Coba lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 untuk lebih menjelaskan. Dikatakan, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, tetapi yang kesukaannya dalam bahasa Inggrisnya itu his delight, kesenangannya, gairahnya, saudara, desire-nya adalah apa? Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan, Inggrisnya berkata habitually meditate, punya kebiasaan merenungkan firman itu siang dan malam. Itu bicara tentang rutinitas keseharian. Itu bicara tentang disiplin. Perhatikan, ini tandanya ia seperti pohon yang tertanam kuat, itu terjemahan lain, di tepi aliran air. Dan ini 3 tandanya orang bertumbuh, saudara, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, ini ayat luar biasa, bukan? Tapi singkatnya ayat ini mau bilang begini, saudara. Kalau saudara mau bertumbuh rohani, maka saudara harus disiplin menyukai Alkitab, disiplin membaca dan merenungkannya. Saudara, saya mau tanya, siapa yang disiplin tiap hari baca Alkitab, saudara? Betapa pentingnya disiplin ini, sampai seorang yang bernama John C. Maxwell, ya, banyak bukunya di toko-toko buku, tokoh kepemimpinan Kristen, berkata begini, motivasi membuat Anda bergerak, tetapi disiplin membuat Anda bertumbuh. Rupanya saudara nggak cukup. Kalau kita untuk hari ini saja kita tergerak, termotivasi untuk baca Alkitab 20 pasal, wih mantep banget. Atau 1 minggu ini kita lagi mood tiap hari baca Alkitab, saudara nggak cukup. Itu bagus, saudara punya istilahnya lagi move on. Hari ini 10 pasal, saudara bagus lagi move on. 1 minggu ini lagi move on tiap hari baca Alkitab, itu bagus. Tetapi begini, itu nggak cukup. Saudara perlu rutin tiap hari baca Alkitab, disiplin tiap hari. Karena move on saja nggak cukup membuat Anda, saudaraku, bertumbuh. Tetapi kalau saudara punya disiplin, saudara pasti bertumbuh. Amin, saudara. Dan nggak ada yang rugi dengan disiplin. Saudara perhatikan zaman era new normal ini kan. Kita dituntut jaga kesehatan, betul. Dengan apa? Dengan disiplin. Disiplin cuci tangan, di bawah air mengalir, saudara ya. Berapa detik? 20. Nggak usah 2 menit. Kalau 2 menit namanya nggak bersihin daki. Saudara harus apa? Disiplin pakai masker. Walaupun getek, atau apa, engap, saudara. Disiplin apa? Istirahat yang cukup, yang biasa begadang sekarang harus tidur 6 sampai 8 jam. Disiplin makan sehat.
yang biasa junk food terus, yang biasa samcan terus, saudara. Sekarang begini, makanya menu 4 sehat 5 sempurna plus doping multivitamin. Wow. Lihat, semua itu tujuannya apa sih? Supaya daya tahan tubuh kita, stamina kita kuat. Betul, saudara. Sehingga kita begini, kita tidak mudah tertular walaupun lingkungan sekitar kita nggak steril terhadap virus. Lihat, nggak ada yang rugi sama disiplin, saudara. Demikian juga, saudara, disiplin Alkitab, saudara nggak rugi. Tetapi justru, saudara, bermanfaat supaya iman kita, rohani kita, saudara, bertumbuh semakin kuat. Saudara lihat, apa tandanya orang yang bertumbuh rohaninya kuat? Dikatakan di ayat yang tadi kita baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa.com. Oh, bukan, saudara. Oleh rupa-rupa angin pengajaran ternyata ya. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan manusia yang menyesatkan. Jadi orang yang bertumbuh kuat rohaninya, ternyata orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dibimbangkan, disesatkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, kalau zaman sekarang ya, penyesatan datang, bentuknya ajaran yang bertentangan banget dengan doktrin kekristenan. Saudara tahu kan, contoh misalkan ada ajaran yang menolak Yesus itu Tuhan. Atau ada ajaran yang bilang tidak mengakui karya Roh Kudus. Saudara tahu itu sesat. Tapi zaman now, saudara, penyesatan itu munculnya ajaran-ajaran yang dari tampak luar kemasannya begitu rohani, tetapi isinya begini, meninabobokan kekristenan. Coba saudara lihat, ada anak kecil ya, yang aktif banget, mota sana, mota sini, lari sana, lari sini, ajut-ajutan, saudara, segala macam. Lalu dipanggil sama orang tuanya, dikelonin, ya dipeluk, lalu dibelai-belai, dinyanyiin, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Saudara, si horeng teh, nggak lama lagi teh tidur, saudara, tidur pules, betul? Itu namanya begini, the power of Nina Bobo. Ya saudara, saya ingat ya, ini nyimpang dikit, ngomong the power of Nina Bobo, saya ingat tokoh namanya Simpson. Bulan lalu kan nggak ada gawean, stay at home. Ya jadi saudara, saya sama anak saya nonton film Simpson di rumah. Waduh, itu kan orang powerfulnya, kuatnya luar biasa, saudara. Itu kayak di Alkitab kan, dia itu cabut pintu gerbang kota, bayangin. Diangkat, dibawa ke puncak gunung, saudara. Kalau yang diangkat belanjaan, ibu-ibu juga bisa, betul. Ini pintu gerbang kota diangkat. Saudara. Dengan satu rahang keledai, bayangin. 1.000 orang pasukan Filistin, full armor, full senjata, saudara. Dibabat, saudara, dibikin KO semua. Avenger juga kalah, saudara. Bahasa zaman now bilang gini, war biasa gitu. War biasa banget. Nah, salahnya gimana Simpson? Salahnya begini, saudara. Dia bocorin rahasianya, kan, betul? Dia bocorin rahasianya kepada Delilah. Kalau bahasa Inggrisnya lebih getek banget, Delilah. Dia bocorin rahasianya. Kalau nih, rambut kepala saya, catat bukan rambut kaki ya. Nanti di salon, saudara. Kalau rambut kepala saya dipotong, maka hilang lenyap kekuatan saya. Pertanyaan saya, gimana caranya Delilah potong rambut Simpson? Apakah tiba-tiba eng-eng datang, saudaraku, ya Delilah pakai gunting rumput yang gede banget, karena kan itu rambutnya tebal banget kan, mungkin gak pernah dicukur katanya sejak lahir. Bawa yang gede, siap potong. Apa begitu? Atau mungkin paksa Simpson masuk ke barbershop. Apa begitu, saudara? Nggak mau. Simpson nggak akan mau dipotong rambutnya. Betul? Lalu gimana caranya, saudara? Simpson itu dipotong rambutnya. Nanti saudara baca Hakim-Hakim 16, dikatakan begini. Dibujuknya Simpson tidur di pangkuan Delilah. Ya ilah, saudara. Dibujuknya Simpson tidur di pangkuan Delilah. Alias tanda kutip begini, dinina boboin. Benar juga, tidur, saudara. Lalu dia panggil orang, dia potong rambut Simpson. Di situ kejatuhan, kehancuran Simpson. Orang yang powerful, kuat banget begini, sampai gak berdaya salah satunya karena the power of Nina Bobo. Saudara, kekristenan juga begitu. Kalau kekristenan terus disuguhkan ajaran-ajaran yang meninabobokan. Saudara, kekristenan yang powerful, kuat, dinamis itu menjadi kekristenan yang nundutan dan bobo, saudara.
5L, lemah, letih, lusu, lungsai, letoy, ya, saudara, melempam kabeh. Makanya hati-hati begini dengan khotbah-khotbah, saudara, yang hanya menyenangkan telinga, nggak pernah mendewasakan iman dan karakter kita. Waspada dengan pengajaran-pengajaran menyukakan hati manusia, menekankan begini, hanya pada berkat materi semata-mata, pada kesuksesan aja, tapi nggak pernah menyasar, membentuk kualitas murid Kristus. Saudara lihat pada zaman now ya, orang-orang saudara karena dampak corona, saya katakan begini, kalau orang Kristen yang melulu pada berkat materi, saudara mudah goyah loh, mudah kecewa. Oh lihat, aduh penghasilan sangat bangetan. Ekonomi keluarga terjun bebas, kayak terjun payung Pak. Waduh saudara, terjun payung bukan terjun bebas lagi. Banyak tagihan, banyak begini, kebutuhan. Lalu bilang gini, Tuhan, gimana Tuhan? Katanya Tuhan memberkati. Mulai mempertanyakan Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan saudara menyudutkan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena selama ini mungkin sudah condongnya pada ajaran-ajaran yang memanjakan, gak mendewasakan, gak diajar menjadi murid Yesus yang tangguh, saudaraku, di tengah tantangan. Maka saya percaya gereja Tuhan di tempat ini, saudara, semua jemaat yang ikut give atau pemuridan, gak sia-sia saya katakan. Saudara gak sia-sia saudara ikut PA pendalaman Alkitab. Saudara nggak sia-sia gemari gerakan membaca Alkitab tiap hari. Saudara nggak sia-sia ikut PD Jumat walaupun online. Yang belum, saudara iklan, hayu gabung, saudara. Hayu join, saudaraku, hayu join. Kenapa saudara? Karena sarana itulah yang mempersiapkan jemaat untuk tangguh kokoh di masa yang gak gampang. Saya berkata begini, bahwa lewat komunitas saya dan saudara bertumbuh, betul saudara? Lewat komunitas saudaraku, kita together faster, bersama-sama bertumbuh. Lewat komunitas kita diajar ajaran-ajaran yang sehat. Kita terus dipapar kebenaran firman Tuhan. Sehingga bisa timbul yang namanya disiplin dan kesukaan terhadap firman Allah. Makanya betul kata Alkitab kan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu disiplin saudara, tapi yang kesukaannya. Jadi bukan cuma disiplin tapi punya kesukaan. Menyukai seluruh kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak pilih-pilih buat yang dibaca. Yang dibaca itu kitab Imamat Bilangan, pusing jangan dibaca saudara. Yang dibaca udah perjanjian baru yang enak dibaca saja. Saudara jangan pilih-pilih yang dibaca. Ada orang yang pilih-pilih ngelakuin firman Tuhan loh. Kalau firman Tuhan tentang perpuluhan, saudara berdalih. Berdalih saudara, kalau firman Tuhan hidup kudus, nanti dulu. Kalau firman Tuhan mengkoreksi dosa kita, keberatan saudara. Makanya yang begini sulit untuk bertumbuh rohaninya. Saya mau bilang, bahwa Alkitab itu bukan buku menu. Kayak buku menu restoran. Saudara cek, lalu begini, yang kebenaran sesuai selera saudara, saudara checklist. Kebenaran yang gak sesuai selera saudara abaikan. Saudara, Alkitab itu bukan buku menu, tapi Alkitab adalah buku manual hidup. Yang memandu hidup kita pada tujuan Allah. Yang membuat kita bercermin dan menyelaraskan adjust hidup kita di dalam rencana Allah. Makanya saudara, terimalah seluruh kebenaran firman Tuhan. Amin. Cintai Alkitab. Dengan disiplin membaca bahkan menghidupinya, rohani kita pasti bertumbuh. Coba katakan kanan kiri, pasti bertumbuh. Yang pertama saudara, kita alami pertumbuhan rohani yang pertama karena Alkitab. Yang kedua, melalui apa kita alami pertumbuhan rohani? Yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Perhatikan ini. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Coba saudara tentunya setuju dengan saya ya. Kalau kepala itu memimpin dan mengendalikan tubuh. Coba mohon bukti. Coba tolong angkat tangannya. Coba tolong angkat tangannya. Lambaikan tangannya saudara. Thank you banget ya. Saya bilang begini, semua gerakan tadi itu dipimpin oleh pusat koordinasi otak yang ada di kepala, betul. Dan kepala di ayat ke-15 ini itu bentuk metafora atau kiasan dari Kristus sang kepala gereja. Saudara, gereja Tuhan secara korporat ya, secara komunitas maupun secara individu, yaitu saya dan saudara, itu adalah tubuh Kristus, betul. Sedangkan Kristus adalah kepalanya.
Nah, Kristus sebagai kepala itu artinya gini, saudara-saudara, sebagai jemaat yaitu tubuh, perhatikan baik, harus menyatu dan terhubung, harus mau diatur, dikendalikan oleh Yesus sang kepala itu. Dan disitulah saudara kita pasti dan bisa bertumbuh. Makanya Alkitab berkata begini, dalam segala hal bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan saya berkata ini semua terjadi tidak bisa tidak. Harus ada peran Roh Kudus. Katakan amin. Roma 8 ayat ke-14 bilang begini saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ternyata untuk kita bisa tunduk pada otoritas Kristus itu, kita harus memberi hidup kita dipimpin Roh Kudus saudara. Roh Kudus bukan tenaga loh. Ada yang pikir Roh Kudus itu power, Roh Kudus itu tenaga. Bukan saudara, itu sesat. Roh Kudus bukan tenaga, Roh Kudus bukan kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diutus untuk menyertai kita. Katakan amin. Makanya bulan lalu saudara, bulan Mei lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, betul. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan sekedar untuk menghibur kita. Ketika kita lagi mewek, lalu Roh Kudus menghibur. Betul, Roh Kudus menghibur. Ketika kita lagi susah, Roh Kudus menolong. Betul, saudara, Roh Kudus menolong. Tetapi begini, jangan lupa ini Roh Kudus diberikan untuk mendewasakan umatnya. Wow. Supaya anak-anak Tuhan bertumbuh dewasa. Perhatikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Allah dipakai kata theos, sedangkan anak dipakai kata huios, artinya anak yang dewasa. Secara moral karakter. Ini beda saudara, tadi pagi saya bilang dengan Yohanes 1 ayat 12 ya, yaitu anak dalam istilah tekna yang bunyinya begini, ayat sekolah minggu pada apal. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya di dalam namanya. Tahu ya saudara ya, Yohanes 1 ayat 12 itu dipakai kata tekna, itu anak yang lahir baru. Ya, kamus leksikon bilang gini, itu new believers, orang yang percaya baru. Tetapi saudara, dalam Roma 8 ayat 14 ini anak Allah itu huios namanya. Anak yang punya kematangan karakter, kedewasaan karakter. Perhatikan semua orang yang dipimpin. Dipimpin itu proses loh saudara. Proses yang terus menerus sampai sekarang loh, itu artinya begitu. Adalah anak Allah yang dewasa. Maka sadari begini ya, sadari begini. Setiap kali saudara beri hidupmu untuk tunduk dan taat di bawah pimpinan tuntunan Roh Kudus, di situ rohani saudara sedang bertumbuh dewasa. Dan Roh Kudus itu mimpin kita nggak pernah bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Nggak pernah saudara Kudus mimpin kita buat nipu, nipeng, nilep, nggak mungkin saudara. Nggak mungkin Roh Kudus memimpin seseorang suami istri buat cerai. Walaupun pemimpin, nggak mungkin saudara. Roh Kudus mimpin begitu. Roh Kudus nggak mungkin mimpin kita berbohong demi kebaikan, nggak mungkin. Roh Kudus nggak mungkin bertabrakan tuntunannya dengan kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Dan saya ulangi saudara, setiap kali kita merelakan hidup kita untuk dituntun dan dipimpin Roh Allah, di situ saudara sedang ada dalam proses didewasakan. Maka setiap orang percaya, jangan alergi dengan Roh Kudus saudara. Jangan kita berpikir gini, nggak merasa terlalu perlu, atau nggak merasa biasa dengan Roh Kudus saudara. Ada orang bilang gini, udah sehari-hari juga mutusin sendiri, toh lancar-lancar aja, kebutuhan sehari-hari tercukupi, usaha bisnis pekerjaan toh udah bisa dan biasa. Nah, saudara, orang Kristen yang merasa bisa dan biasa jalani hidup ini tanpa tuntunan Roh Kudus, saya mau bilang masih kanak-kanak rohani. Karena semakin dewasa hidup rohani kita, saudara, kita nggak bisa lepas dari pimpinan Roh Kudus. Makanya dalam hal-hal penting, ya kalau milih sepatu mau warna hitam, mau warna coklat, ya silahkan aja, bebas saudara. Tapi dalam hal-hal penting, kita nggak berani sembarangan mutusin dan ngomong. Kita nggak berani saudara jalan sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Nggak pandang saudara punya gelar, saudara punya kekayaan, saudara punya keahlian, kemampuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Kalau saudara nggak andalkan Roh Kudus, saudara sedang andalkan kekuatan diri sendiri. Makanya begini saudara, cek dan recheck hidup kita pada pagi hari ini.
Apa mungkin jalan hidup kita lancar-lancar aja? Atau Tuhan izinkan satu pergumulan kesulitan hidup? Saudara, mari kita cek dan recheck. Jangan-jangan selama ini kita udah begitu mengandalkan diri sendiri dan tidak pernah mengandalkan sepenuhnya kuasa Roh Kudus. Saya mau bilang saudaraku, bahwa yang namanya kesulitan hidup, pergumulan hidup adalah satu sarana yang Tuhan izinkan, catat baik, untuk kita bertumbuh. Pergumulan hidup adalah sarana yang Tuhan izinkan untuk kita bertumbuh, merendahkan diri. Lot, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Aku butuh tuntunanmu, bimbing dan tuntun aku Tuhan. Sikap hati ini saudara yang membuat engkau dan saya bisa bertumbuh rohani. Katakan amin. Saudara, saya tutup dengan satu buah kesaksian. Saya ini kan praktek di bidang kulit wajah, saudara. Satu kali saya dapat pasien jerawat. Jerawatnya dikit sih, gak banyak. Tapi kan harus diobati, apalagi ini pasien wanita. Pengen kulitnya mulus, kinclong, licin. Kalau bisa, lalat nempel, langsung kepleset leletnya. Karena apa? Saking licin kulitnya, saudara. Oke, saya obati, saudara. Dan ketika diobati, kenapa bukan perbaikan? Tapi tambah perburukan, saudara. Pada waktu itu saya udah praktek sekian tahun, jadi udah punya pengalaman. Saudara, jadi udah ada kasus-kasus unpredictable, saya udah tahu kan bagaimana nanganinya. Nah, saya tangani sesuai skill kemampuan saya, bukan tambah baik, tapi tambah parah, saudara. Jerawatnya tadi kecil-kecil jadi gede-gede, memenuhi semua wajah. Waduh, ini mah nightmare, mimpi buruk. Apalagi ini pasien loyal, saudara, tetap datang ke saya, tetap konsultasi. Kalau pasiennya lari, kabur, drop out, saya aman. Betul, saudara? Ini nggak gini, saudara. Pasiennya loyal, datang terus. Aduh, jadi nggak enak hati, kasihan juga nih. Saya sampai bilang gini, Tuhan, ternyata ada permasalahan di luar kemampuan pengalaman saya. Ampuni kalau selama ini ngandalin pengalaman. Tuhan tolong, aku nggak bisa. Bingung, saudara. Saking bingungnya itu medical record, tahu ya. Catatan medis pasien saya bawa pulang ke rumah, saudara. Pas lagi saya bimbang gitu ya, aduh gundah hati. Saya geletakin itu di lantai miring begitu, saya tidur, saudara. Pas saya tidur gini, saya ngelihat miring mata saya. Itu nomor medical recordnya 1212. Ini bukan Wiro Sableng. 212 memang mirip belakangnya, tapi bukan Wiro Sableng, saudara. Ini nomor medical record ke 1212. Pasien yang ke 1212. Dan ketika saya baca itu entah kenapa tiba-tiba saya terbacanya Mazmur 121 ayat 2. Ini bukan mengkeramatkan angka loh, diajarin. Ada angka kita rohanikan. Emangnya SDSB? Udah lewat zamannya, saudara, saya nggak ngajarin begitu. Ya ini benar-benar saya nggak sengaja ketika saya lihat itu nomornya 1212. Dan ketika saya baca Mazmur 121 ayat 2, waduh. Saya kaget, saudara, itu seperti inspirasi memecah kebuntuan saya. Ya, dan saya kaget, tapi timbul semangat. Ya, karena saya bingung, ada titik terang. Ya udah saya baca, saudara, itu Mazmur 121 ayat 2, bunyinya begini, bagus. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Waduh, saudara, hati saya melambung, tersanjung. Aduh Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau bisa sembuhkan pasien ini. Pasien ini bisa sembuh. Saya aminkan, saudara. Ayat itu saya perkatakan dengan iman. Saudara, kalau mau menang atas masalah ya, saudara dapat janji Allah. Roh Kudus hidupkan sesuatu. Janji ayat firman Tuhan saudara, dihidupkan Roh Kudus di hati saudara. Saudara aminkan, percaya, saudara perkatakan dengan iman. Yang mau praktek boleh pulang-pulang ibadah, praktek di rumah, saudara. Saya praktek, saudara. Saya aminkan, saya perkatakan. Udah, saudaraku, datang kembali itu pasien. Saya harus apa? Ya tetap dong harus hadapi. Masa nyengir gitu, nggak mungkin kan, saudara. Saya harus tetap kasih obat. Tapi bedanya gini, saudara. Bedanya ada pimpinan Roh Kudus. Rupanya Tuhan tuntun saya kasih ini, kasih itu. Sederhana gening obatnya. Ada perbaikan, saudara. Dalam hitungan sekian minggu saya bersaksi nih, nggak bohong, saudara. Itu dari rusak jadi pulih, bersih lagi, lebih bagus dari semula. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita, saudaraku, Allah yang sanggup dan layak kita andalkan. Saudara, saya mau bilang begini. Dalam keseharian hidup kita, pergumulan hidup kita, saudara mungkin, jangan-jangan, saya dan saudara terlalu sombong sampai hari ini. Saudara merasa bisa dan biasa. Ini yang perlu, saudara. Beri hidupmu dipimpin Roh Kudus. Karakter saudara akan didewasakan.
Saudara akan alami pertumbuhan rohani semakin mengenal Dia. Alami tuntunan bimbingannya, pertolongannya. Engkau akan membuat hatimu semakin terkagum-kagum akan Tuhan. Semakin bergantung kepada Dia. Dan kau berkata, Tuhan terima kasih. Sampai di sini, aku tetap bertumbuh lewat pergumulan, lewat keseharian hidup. Katakan amin, saudara. Ada dua perkara. Kita bisa bertumbuh rohani, yang pertama melalui Alkitab. Yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Biarlah menjadi berkat buat kita. Amin. Mari kita, saudara, akan responi firman Tuhan dalam doa. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, taruhlah firman itu di dalam hatimu, dan biarlah firman Tuhan itu menguasai hidupmu. Engkau bertumbuh di dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus, di dalam pimpinan firman dan pimpinan Roh Kudus, sehingga semuanya boleh mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.